Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjabarkan tentang pendidikan kaum tertindas, pemikiran Paulo Freire. Sedikit tentang Paulo Freire. Paulo Freire adalah seorang pendidik, teolog, humanis, sosialis, dan bahkan sebagai Mesias dunia ketiga. Dia adalah seorang yang kontroversial dengan pendidikan revolusionernya. Pemikirannya selalu mencerminkan nada tuntutan hukum, protes, dan pemberontakan terhadap semua bentuk pendidikan yang telah mengambil orang dari hati nurani mereka. Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di timur laut Brazil. Ia berasal dari keluarga kasta menengah. Meski berasal dari keluarga kelas menengah, tetapi ia juga sering mengalami kesulitan secara finansial. Namun, situasi seperti inilah yang membuat Freire menyadari apa arti kelaparan bagi anak-anak sekolah dasar. Dan di situasi inilah juga membawanya sejak kecil bersumpah untuk mengabdikan hidupnya untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan, dan membela orang miskin agar tidak ada anak lain yang menderita seperti dirinya. Pernah menimba ilmu hukum di Universitas Recife tidak serta-merta membuatnya menjadi seorang pengacara. Namun, ia lebih memilih mengabdikan gurunya menjadi seorang guru menengah dan mengajar bahasa Portugis selama 6 tahun. Karirnya sebagai pengacara terbilang singkat dan lebih memilih mengabdikan dirinya menjadi seorang guru tersebut. Kritiknya terhadap dehumanisasi menghasilkan ide cemerlang tentang bagaimana membuat masyarakat lebih humanistik, karena hanya dengan semangat humanisme yang peduli dengan pembebasan, penindasan dapat dihilangkan, seperti pendidikan tradisional pada masa tersebut. Pendidikan tidak hanya menunjukkan kemandirian, tapi juga jauh dari humanisme. Setelah berjuang terhadap pemikirannya tersebut hingga diasingkan dan lain sebagainya, Freire meninggal pada 2 Mei 1997 dalam usia 75 akibat penyakit jantung. Selama hidupnya, ia menerima beberapa gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas di seluruh dunia. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai karya-karya Freire. Adapun karya-karya Freire yang pertama yaitu berupa Education as the Practice of Freedom. Karya tersebut yaitu berupa buku yang ditulis oleh Freire. Buku tersebut berisikan tentang hasil analisisnya atas kegagalan emansipasi di Brazil. Jadi, karya pertama yaitu sebuah buku di mana menjelaskan kegagalan emansipasi di Brazil. Kemudian karya-karya kedua yaitu berupa Pedagogy of the Oppressed pada tahun 1970. Salah satu karya terkenal Freire berawal ketika Freire mulai memahami realitas konkret pada perang Amerika Serikat melawan Vietnam, di mana tekanan dan penindasan kehidupan ekonomi dan politik dunia ketiga berlangsung tanpa terbatas. Untuk karya ketiga yaitu sama tahunnya 1970, sama halnya Pedagogy of the Oppressed, yaitu buku yang berjudul Kurtulan Action for Freedom. Untuk karya keempatnya pada tahun 1969 sampai 1970
Freire sendiri menerbitkan sebuah artikel. Adapun artikelnya itu ada 2 artikel. Yang pertama mengenai proses keaksaraan dewasa sebagai aksi budaya untuk kebebasan. Kemudian untuk artikel yang kedua yaitu aksi dan kesadaran budaya. Selanjutnya untuk karya yang terakhir yaitu berupa buku Pedagogy of the Heart pada tahun 1999. Buku ini adalah buku yang paling menarik karena Freire mencoba menyelidiki hidupnya sendiri untuk berpikir tentang pendidikan dan politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dari Paulo Freire. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya suatu pemikiran biasanya timbul dari sebuah permasalahan, entah permasalahan ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang memunculkan pemikiran Paulo Freire yang kita kenal dengan istilah pendidikan kaum yang tertindas itu satu berangkat dari masalah sosial berupa pendidikan gaya kolonial. Pendidikan gaya kolonial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sekolah merefleksikan kepentingan para penjajah. Maksudnya, sekolah hanya mengikuti apa mau dari orang yang punya harta, orang yang punya kekuasaan, bukan mewujudkan cita-cita pendidikan itu sendiri. Cuma apabila orang yang punya kuasa menginginkan jadi A, sekolah harus mewujudkannya. Entah itu sinkron dengan tujuan pendidikan atau tidak, maka tetap sekolah akan mendahulukan kepentingan si penguasa. Karena apa? Itulah ciri khas dari pendidikan gaya kolonial. Kemudian aspirasi dan kebutuhan mereka yang dijajah biasanya diabaikan. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya apabila sekolah sudah merefleksikan kepentingan para penjajah, ya otomatis aspirasi kebutuhan mereka yang menjadi subjek pendidikan atau objek pendidikan itu tidak mendapatkan suplai kebutuhan, dalam arti hanya sebagai objek saja, seperti itu. Kemudian dalam sistem pendidikan kolonial, seorang biasanya diasingkan dari budaya aslinya. Nah, pendidikan gaya kolonial itu menjadikan peserta didik akan merasa terasing dari budayanya, dalam arti dehumanisasi. Dia kesadaran sebagai manusia yang sebenarnya mulai terkikis secara perlahan. Bagaimana siswa peserta didik itu sesuai dengan mau dari penguasa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ciri khas pendidikan gaya kolonial adalah kelompok penjajah biasanya mengungkap nilai-nilai dan budaya masyarakat terjajah dan menegaskan superioritas mereka. Maksudnya adalah nilai-nilai dari masyarakat yang terjajah itu akan perlahan-perlahan dihapuskan. Gunanya untuk apa? Untuk menegaskan bahwasanya orang yang menjajah itu lebih unggul daripada orang yang dijajah. Dengan cara nilai-nilai yang dipegang itu dilecehkan, nilai-nilai yang selama ini dijadikan patokan itu mulai dikikis, digantikan nilai-nilai yang baru yang sesuai dengan mau yang menjajah. Nah, pendidikan gaya kolonial yang sudah saya sebutkan ciri-cirinya itu sangat kontraproduktif dengan makna pendidikan sebenarnya. Karena pendidikan yang ideal seharusnya berorientasi pada nilai-nilai humanisme, sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, mengembalikan kodrat manusia menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Yang kedua, pendidikan harusnya
menjadi kekuatan penyadar, pembebas umat manusia dari kondisi ketertindasan. Nah, pendidikan kolonial yang tadi saya sebutkan itu mempertegas bahwasanya manusia layak ditindas. Itu sangat kontraproduktif dengan makna pendidikan itu sendiri. Makanya bagaimanapun caranya, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya Paulo ini mulai menghapuskan pendidikan gaya kolonial. Itu seperti apa akan saya jelaskan nanti di akhir. Nah, kemudian proses belajar hendaknya berbentuk investigasi kenyataan. Maksudnya adalah proses pendidikan itu yang melibatkan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Seperti semisal negara agraris. Maka kurikulum pendidikannya juga harus melibatkan realitas permasalahan tentang pertanian. Karena negaranya negara agraris, nggak mungkin kita itu mengedepankan semisal peternakan atau semisal pertambangan. Itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena ya kalau agraris ya nanti kurikulumnya mengacu pada nilai-nilai pertanian seperti itu. Kemudian pendidikan yang ideal harusnya adalah pendidikan yang dialogis dengan yang tertindas, dapat menuntun pada dunia yang lebih manusiawi. Maksudnya segala sesuatunya itu didialogkan untuk memutuskan sesuatu yang akan dipakai, sesuatu yang akan dilakukan itu diputuskan melalui dialog seperti itu. Nah, adanya jarak antara realitas dan ekspektasi yang seharusnya itu kemudian realitas yang terjadi pada masa hidup Paulo Freire. Beliau mengistilahkan pendidikan pada waktu itu dengan istilah pendidikan bank atau bank education. Nah, pada akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung di mana para murid adalah celengan dan guru adalah penabungnya. Guru hanya memberikan ilmu, murid menangkapnya, dihafal, dikumpulkan terus-menerus. Seperti itu. Itu seperti halnya tabungan. Murid itu sebagai tabungannya guru. Sewaktu-waktu akan dipecah yang akan didapatkan hasilnya. Kemudian identifikasi bank education. Praktek pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewarisan ilmu. Pendidikan tidak peduli pada proses pendewasaan pemikiran dan tidak mampu mengkritisi realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Ya, pendidikan kolonial itu hanya sebagai ajang pewarisan ilmu, tidak peduli atau tidak memperdulikan bagaimana peserta didik bisa mengembangkan pikirannya, bagaimana menyatukan antara teori yang didapatkan dengan realitas yang sedang dihadapi. Itu kalau semisal bank education itu nggak peduli gitu. Nah, dalam bank education atau pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Guru superior kalau murid inferior. Maka guru dianggap orang yang paling tahu, murid dianggap orang yang paling tidak tahu. Nah, itu kan sebenarnya kalau semisal dianggap demikian, maka murid tidak akan mampu mendewasakan pemikirannya karena hanya terpaku menghafal apa yang disampaikan guru. Itulah beberapa identifikasi masalah yang dihadapi pendidikan pada waktu Paulo Freire itu hidup, atau yang dihadapi pada waktu itu, maksudnya ya pada masa hidupnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya permasalahan ini juga masih ada pada masa sekarang.
Kemudian untuk menandingi pendidikan gaya bank atau pendidikan gaya kolonial, Paulo Freire itu membuat sebuah sistem pendidikan yang diberi nama pendidikan hadap masalah. Pendidikan itu sebagai tandingan dari sistem pendidikan gaya bank. Dalam sistem yang ditawarkannya, Freire menyebutkan bahwa dalam sistem pendidikan hadap masalah, berjalannya pendidikan dilakukan dengan bentuk dialogis dua arah, di mana pendidik dan peserta didik adalah memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan gagasan mengenai suatu teori keilmuan, yang kemudian teori tersebut langsung dibahas sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi. Yang konteksnya kali ini adalah teori-teori yang digunakan hanya dijadikan sebagai pisau analisis, bukan sebagai anugerah yang wajib dihafal, seperti yang terjadi ketika pendidikan gaya kolonial. Teori yang didapatkan dari hasil diskusi itu dijadikan ya pisau tadi, pisau untuk menganalisa problem yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pendidikan sistem hadap masalah ini juga pendidik bukanlah orang-orang yang posisinya paling paham, paling berkuasa, menguasai kepala anak didiknya. Dalam sistem ini pendidik hanyalah fasilitator, sebagai menyediakan fasilitas bagi peserta didik untuk mewadahi dialog pendidikan yang dilakukan oleh beberapa peserta didik. Dan tentu saja pendidik juga sekaligus akan belajar melalui dialog tersebut. Pendidik juga bertugas dalam membuat suatu wacana mengenai permasalahan tertentu, dan teori-teori yang dapat dijadikan dasar analisis selanjutnya akan dibahas oleh peserta didik sendiri dengan pandangannya masing-masing. Nah, melalui dialog itulah kemudian akan didapatkan suatu kesimpulan yang akhirnya dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Pada intinya, Paulo Freire itu mengedepankan kebebasan, kemanusiaan dalam pendidikan, mendahulukan dialog untuk memecahkan problem. Kemudian teori yang dibahas, yang didialogkan itu dipakai cuma sebatas alat untuk menganalisa problem-problem keseharian. Nah, secara singkat, Freire membagi bentuk kesadaran manusia dalam 4 kesadaran. Maksudnya bagaimana kok tiba-tiba membahas masalah kesadaran? Maksudnya, orang itu menurut Freire itu memiliki bentuk kesadaran berbeda-beda. Satu, kesadaran intransitif, yaitu kesadaran yang diikat oleh kebutuhan jasmani semata, tidak sadar akan sejarah dan kondisinya yang sebenarnya sedang terjadi, atau apabila dia itu sedang ditindas itu tidak sadar. Itu adalah kesadaran intransitif. Kemudian kesadaran semi-intransitif atau kesadaran magis, yaitu kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya bisu, bersifat fatalistis dan selalu hidup dalam ketergantungan terhadap orang lain maupun sistem, walaupun ia sebenarnya tahu bahwa dirinya dalam kondisi tertindas, atau menurut Nietzsche sebagai mentalitas budak. Yang ketiga, bentuk kesadaran manusia adalah kesadaran naif. Pada kesadaran ini sudah ada kemampuan dalam mengenali realitas yang terjadi, tetapi masih ditanggapi dengan sikap yang primitif dan naif, tidak mau dialog. Bentuk ekspresi yang dilakukan selalu diselimuti emosional, banyak berpolemik dan berdebat. Nah, yang terakhir adalah kesadaran kritis. Kesadaran kritis adalah kesadaran yang ingin dibangun oleh Freire kepada setiap manusia. Kesadaran kritis ditandai dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai kondisi-kondisi yang sedang dialami. Ada kemampuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi, dan selalu berusaha dalam mendalami sebab dan akibat dari setiap permasalahan melalui dialog yang bersifat kritis dan mengakar. Nah, kesadaran nomor 4 ini, kesadaran kritis, itu adalah kesadaran yang ingin atau yang dicita-citakan oleh Paulo Freire. Apakah teori ataupun pemikiran Paulo Freire ini berhasil? Buktinya, Freire itu berhasil mendidik 300 orang buruh tebu buta huruf di kota Recife hanya dalam waktu 45 hari. 45 hari bisa mengajar ataupun bisa
membuat 300 orang itu bisa membaca dan bisa menulis dengan baik. Itulah bukti dari keberhasilan pemikiran dari Paulo Freire. Mungkin dari saya mengenai pemikiran Paulo Freire saya cukupkan. Nah, dari kelompok kami apabila ada kekurangan dalam segi ucapan atau perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.